apa kabar semuanya? Baiklah, salam sehat buat kita semuanya. Ibu berharap semuanya kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak Ibu, ingat 3M, selalu kita patuh dalam protokol kesehatan. Pertama, yaitu menggunakan masker bila bepergian kemana-mana, mencuci tangan terlebih dahulu jika melakukan aktivitas, dan menjaga jarak dalam kerumunan atau keramaian. Baik anak ibu, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak ibu. Nah, dalam pembelajaran daring ini, tetap kita harus optimis belajarnya walaupun dalam keadaan terbatas. Anak-anak ibu, tetap kita belajar, kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Mari kita saksikan lewat video berikut ini. Baiklah anak-anak ibu, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih seputar Microsoft Excel, yaitu tentang cara bekerja dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah anak-anak ibu, hari ini materi kita yaitu bagaimana menggunakan fasilitas auto calculate dan auto sum. Nah, auto calculate ini yaitu fasilitas penghitungan otomatis yang digunakan untuk melakukan penghitungan dengan cepat dan mudah dari data-data yang cukup banyak dalam suatu range tertentu. Ya, seperti kemarin ada pemilihan presiden, untuk menghitung jumlah suaranya itu, maka digunakan quick count-nya untuk penghitungan cepat. Nah, kita lanjutkan anak ibu. Di dalam fasilitas auto calculate ini terdapat 6 buah perintah, yaitu secara otomatis, rata-rata average ini menggunakan yaitu untuk menghitung bagaimana atau jumlah rata-rata dalam suatu range. Sedangkan ini count menjumlah banyaknya data, ya, banyaknya data. Sedangkan di sini count nums yaitu banyaknya data angka yang ada dalam suatu range. Ini nilai maksimal yaitu nilai tertinggi dalam suatu range. Nilai minimum yaitu nilai terendah dalam suatu range. Lalu di sini ada jumlah data angka, menjumlahkan banyaknya atau menjumlahkan isi daripada range. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada cara menggunakannya. Cara menggunakannya yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita sorot range data yang akan kita hitung atau dikalkulasikan. Misalnya, yaitu kita letakkan data itu pada kolom C7 sampai dengan C12. Maka nanti dari data tersebut, maka kita lihat seperti di bawah ini. Ya, seperti berikut di sini dia. Nah, ini dia jumlah angkanya 23, 45, 12 sampai dengan 24. Nah, angka ini kita mau cari nilai rata-rata dari angka ini berapa. Nah, ini dia. Nilai rata-rata dari suatu range tersebut 26,83. Nah, seperti inilah kita mau mencari nilai rata-rata dalam suatu range. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita klik tombol kanan. Ya, kita klik tombol kanan mouse di baris status dan kita pilih jenis kalkulasi yang kita inginkan. Misalkan kita memilih untuk mencari jumlah rata-rata, maka kita pilih yaitu average, lalu untuk menghitung rata-rata datanya. Lalu nanti hasilnya akan ditampilkan di baris status. Oke. Untuk berikutnya auto sum. Fungsi auto sum ini yaitu untuk menghitung cepat data-data yang cukup banyak. Lalu nanti ada cara mudah lain untuk melakukan yang sekaligus juga dapat langsung menuliskannya pada lembar kerja. Nah, caranya adalah dengan menggunakan tombol toolbar auto sum. Nanti berbentuk seperti ini dia simbolnya ya nak ibu ya.
Nah, misalnya dalam contoh di atas, bila kita ingin menuliskan total unit, letakkan pointer mouse ke tempat yang kita inginkan. Misalnya, di kolom yaitu C13, lalu tekan tombol yaitu auto sum simbolnya di toolbar. Selanjutnya kita sorot range yang akan kita jumlahkan. Dalam contoh ini kita ambil di kolom yaitu C5 sampai dengan C10. Nah, setelah itu baru kita tekan enter. Nah, itulah anak-anak ibu cara menjumlahkan dengan menggunakan auto sum. Nah, untuk berikutnya ini dalam tabelnya seperti ini anak ibu ya. Kita isi dulu datanya dalam suatu range ini, lalu untuk menjumlahkannya kita tidak perlu seperti kalkulator. Cukup kita buat satu rumus, maka nanti untuk menjumlahkan banyaknya data maka akan terjumlah dengan cukup satu rumus. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana mengatur lebar kolom? Nah, anak-anak ibu, untuk mengatur lebar kolom, yang pertama kita arahkan terlebih dahulu pointer mouse-nya pada batas kolom, yaitu yang akan diubah nilai, yaitu hingga tanda plus warna hitam, warna putih nanti berubah menjadi tanda panah dua arah. Nah, bila ingin mengubah lebar kolom, sederet kolom, terlebih dahulu blok, ya, lalu diubah lebarnya. Kemudian, tempatkan pointer mouse ke batas kanan salah satu kolom tersebut. Nah, untuk berikutnya klik tombol kiri mouse dan sambil terus menekan mouse geser atau drag, yaitu mouse hingga lebar kolom sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, inilah cara mengatur lebar kolom. Mengatur lebar kolom sesuai dengan data terpanjang. Iya, contohnya banyaknya data itu panjang seperti ini. Ini boleh kita atur sesuai dengan lebarnya kolom. Nah, caranya bagaimana? Arahkan pointer mouse pada batas kanan huruf kolom yang akan diubah lebarnya. Lalu yang berikutnya klik 2 kali pada batas kolom. Lebar kolom akan mengikuti data terpanjang yang ada pada kolom tersebut. Oke, nah contohnya seperti ini anak ibu ya. Untuk mengatur atau mengubah lebar kolom sesuai dengan data terpanjang. Nah, contohnya di sini kita cari nanti dia sampai yaitu berubah di sini nanti tanda panahnya, lalu cukup kita double klik, maka nanti lebar kolom itu akan mengikuti banyaknya data dalam suatu range. Nah, berikutnya cara mengatur tinggi baris. Arahkan pointer mouse yang pertama pada batas bawah baris, lalu nanti sampai muncul di sana nanti tanda panah, tanda tambah plus warna putih, baru nanti kita arahkan tanda panah kita kedua arah tersebut, baru kita geser. Nah, catatan bila ingin mengubah tinggi sederet baris, terlebih dahulu kita blok, lalu kemudian tempatkan pointer mouse ke bawah salah satu baris tersebut. Yang kedua, klik tombol kiri mouse. Lalu nanti kita geser atau kita drag ke baris sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, data yang di sini dia untuk mengatur format tampilan huruf. Nah, perhatikan di sini, data yang kita ketikkan pada lembar kerja ditampilkan dengan berbagai bentuk. Nah, ada berbentuk font, ukuran huruf atau berbentuk size, berbentuk underline, berbentuk color, atau efek-efek khusus lainnya. Maka format huruf dapat ditempuh yaitu di baris menu dan toolbar melalui perintah yang kita inginkan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita anak ibu hari ini. Nah, sampai ketemu kita di pembelajaran berikutnya minggu depan. Nah, ingat anak-anak ibu, lewat tayangan video ini, ambil nanti, catat, rangkum melalui tayangan video ini, lalu fotokan, kirim ke Google Classroom. Anak-anak ibu, jangan lupa untuk mengabsen. Ya, anak-anak ibu, jangan lupa untuk mengabsen. Dan satu hal lagi anak ibu, semua anak-anak ibu harus mengerjakan yaitu tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jangan pernah lalaikan, gunakan semaksimal mungkin waktu yang terbatas ini dalam pembelajaran. Jika ada pembelajaran kita ini yang kurang mengerti atau tidak tahu, maka boleh kau tempatkan pertanyaanmu di kolom forum, maka nanti Ibu akan menjawabnya. Ya, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, salam jumpa di pembelajaran berikutnya.
Nah, sampai ketemu kita, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.